Selamat sore Pak Mas Roli. Selamat sore Pak Amos. Bagaimana kabar hari ini Pak? Puji Tuhan Pak, hari ini saya merasa baik-baik, terus saya juga merasa senang, dan terlebih saat ini saya bisa bertemu dengan Bapak di dalam sesi ini. Mudah-mudahan ada hal yang bermanfaat bagi saya Pak saat ini. Puji Tuhan Pak, kalau hal itu menjadi hal yang bisa dialami saat ini ya. Saya bersyukur juga bisa bertemu dengan Bapak saat ini. Dan bagaimana aktivitas di sekolah Pak? Baik ya? Iya, aktivitas di sekolah saat ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Ya, kebetulan juga saat ini masih dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, Pak. Belum masuk ke dalam proses mengajar di sekolah. Ya, sama Pak. Kami juga di sekolah masih seperti itu. Ya, ngomong-ngomong hari ini, apa yang Bapak ingin sampaikan dalam percakapan kita? Oh, iya Pak. Memang saat ini saya ingin membicarakan soal keadaan saya di sekolah, Pak. Kebetulan akhir-akhir ini ada seorang murid saya yang saya lihat biasa kurang percaya diri, Pak. Saya lihat pada saat melakukan kegiatan-kegiatan, beliau jarang-jarang sekali gabung dengan temannya. Ya saya lihat kayak malu-malu begitu, Pak. Oh, berarti kurang pede ya Pak, kurang bisa bergaul, beraktivitas dengan temannya. Ya, masih ada perasaan malu. Siswa baru Pak atau siswa yang sudah lama? Iya, kebetulan Pak, dia siswa baru masuk juga tahun ini. Ya mungkin pengaruhnya itu Pak, mungkin karena masih siswa baru, tetapi beberapa kegiatan terakhir ini saya memang amati, memang seperti itu. Beberapa temannya juga biasa mengajak untuk ngobrol, tetapi sering malu-malu saja saya lihat Pak. Oh, begitu ya Pak ya. Ya. Terus Pak, sekarang ada kira-kira hal yang sudah dilakukan terhadap anak ini? Untuk sekarang Pak, memang saya masih mengamati anak ini. Pada saat beberapa kegiatan di sekolah, saya baru cuma mengamati saja. Dan dari pengamatan saya ini, ya memang itu tadi Pak persoalannya. Ya, biasa malu-malu, terus ya memang juga agak kurang aktif Pak. Tadi saat saya melakukan kegiatan di dalam kelasnya, saya mengajak untuk bicara, ya dia kurang percaya diri, dia tidak mau bicara karena itu tadi mungkin masih malu-malu dan tidak pede begitu Pak. Berarti ada kegiatan pengamatan terhadap sikapnya ya Pak ya? Iya. Iya, baru Terus Pak, sebatas itu Pak. Iya, seperti itu Pak. Ya, kalau saat-saat ini Pak, karena ini kan percakapan kita tentunya Bapak ingin ada sesuatu hal yang bisa kita dapatkan. Kira-kira menurut Bapak, apa yang sebenarnya ingin Bapak dapatkan dari percakapan ini? Iya, memang betul Pak, saat ini saya bercakap dengan Bapak karena ada sesuatu hal yang saya ingin harapkan terlebih dari
murid saya itu Pak. Saya ingin murid saya ini juga bisa aktif, terus bisa percaya diri, bisa bergaul dengan teman-temannya, dan saya ingin murid saya ini bisa lebih ceria juga Pak dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi itu yang saya harapkan Pak. Oh iya, berarti Bapak ingin lihat semua anaknya itu aktif ya Pak ya, percaya diri, lebih bahagia, kemudian ceria, sama dengan teman yang lainnya. Iya, mantap sekali kita apa yang Bapak harapkan ini. Terus begini Pak, sebenarnya idealnya siswa yang punya karakter baik menurut Bapak itu bagaimana? Kalau menurut saya Pak, kalau siswa yang memiliki karakter baik itu, menurut saya bagaimana dilihat dari sikapnya, tentu harus bisa sopan, kemudian jujur, terus juga Pak, misalnya tadi, ya kayak tadi misalnya dilihat dari anak ini tadi juga seharusnya bisa percaya diri Pak. Jadi seperti itu. Jadi intinya Pak, kalau yang dilihat dari sikap karakter baik ini, ya bisa melakukan hal-hal yang baik begitu Pak. Ya, berarti menurut Bapak ya ideal salah satu indikator dari ideal siswa yang ideal itu ya percaya diri dan bahagia ya Pak ya. Kalau saya nangkap dari apa yang Bapak sampaikan. Terus Ya Pak, betul Pak. kalau kita lihat tingkat kepercayaan dirinya anak ini menurut penilaian Bapak, kalau kita beri dalam penilaian angka 1 sampai 10, kira-kira dia berada di angka mana, Pak? Oh iya Pak, sejujurnya Pak, berdasarkan hasil pengamatan saya, ya saya juga belum berbincang-bincang dengan anak ini, kenapa seperti itu. Ya saya hanya berdasar kepada pengamatan saya, kalau misalnya diberi penilaian masih berada di angka 5 Pak, karena ya itu tadi Pak, memang anak ini kalau saya suruh untuk berbicara di dalam kelas, ya kadang tidak mau berbicara. Terus saya juga perhatikan, saya lihat ketika teman-temannya bermain, ya kadang juga tidak mau ikut, biasa dipanggil temannya tapi tidak mau ikut. Ya seperti itulah Pak, sehingga saya tadi kasih angka 5. Ya, masih ya Pak ya masih kurang aktif, tidak percaya diri. Ya, nilai 5 kan mungkin masih agak kurangnya. Ya, saya kira Pak memang kadang-kadang kita mendapatkan anak seperti itu dan ketika mendapatkan persoalan-persoalan seperti yang Bapak sampaikan tadi, tentunya ada rencana yang Bapak ingin lakukan terhadap anak ini. Bisa digambarkan Pak, bagaimana rencananya? Oh iya Pak, memang saat ini saya masih sebatas mengamati anak ini. Rencana saya ke depan, pertama yang saya lakukan Pak, saya akan mencoba mengajak anak ini untuk berdiskusi Pak soal apa kira-kira yang membuat seperti itu. Saya akan coba panggil ke ruang guru untuk mendiskusikan. Terus juga saya akan memberikan penguatan-penguatan kepada anak ini, bagaimana bisa bergaul dengan temannya, bisa
aktif dalam kelas, bisa berbicara dengan ceria pada saat ditanya. Dan saya juga punya rencana Pak, bagaimana memilih temannya untuk bisa mengajak anak ini untuk selalu bisa berkolaborasi dengan baik di sekolah. Saya mungkin kayak tutor sebayanya Pak ini, anak ini. Wah, mantap Pak. Dan saya kira rencana ini ya mudah-mudahan berhasil ya Pak. Karena kita sangat menginginkan anak kita semua dapat ceria. Dari yang Bapak saya tangkap dari apa yang Bapak sampaikan tadi, ada 3 hal penting yang Bapak akan terapkan, yaitu mengajak diskusi untuk mengetahui alasannya, kemudian memberikan penguatan terhadap apa yang anak alami, mengarahkan anak untuk lebih bergaul, lebih aktif dan lebih ceria, kemudian ya mencari teman yang bisa berkolaborasi dengan si anak ini, seperti tutur sebayanya, seperti itu ya Pak ya? Iya Pak, seperti itu. Ya, saya kira rencana ini akan sangat luar biasa Pak. Dan apa ada rencana yang lain Pak selain hal ini yang mungkin masih bisa diterapkan atau disampaikan? Ya, bisa jadi Pak, adakah orang lain yang akan diberi peran untuk bersama-sama dengan Bapak? Oh iya Pak, selain dari 3 rencana itu Pak, kemungkinan juga saya akan mengubah strategi mengajar saya Pak. Mungkin jangan sampai anak ini kurang percaya diri dan kurang aktif karena masalah di cara saya mengajar. Jadi tentu saya akan mengubah terkait dengan model dan metode pembelajaran saya nanti. Dan juga saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain, khususnya guru BK Pak, yang mudah-mudahan guru BK ini bisa membantu dalam mengatasi persoalan yang saya alami Pak. Iya, ya betul Pak. Karena memang penting juga sih untuk melihat strategi pembelajaran yang kita terapkan terhadap anak, kemudian penting juga kita berkolaborasi dengan guru yang lain sebagaimana ya Bapak yang Bapak sampaikan. Dan saya kira Pak ini semua akan menjadi langkah yang sangat luar biasa terhadap penanganan masalah yang dihadapi oleh anak ini. Selanjutnya Pak, yang perlu juga saya sampaikan, kira-kira rencana apa yang paling diprioritaskan Pak? Dari sekian yang sudah Bapak sampaikan, rencana apa yang akan menjadi prioritas Bapak ke depan ini? Mana yang akan menjadi prioritas utamanya? Iya Pak, jadi yang dari rencana saya tadi Pak, memang yang menurut saya paling saya akan cepat dan laksanakan ini dan prioritas saya, memang saya akan yang pertama tadi Pak, saya akan panggil anak ini untuk berdiskusi, ajak berdiskusi di ruang guru terkait dengan kenapa kendala-kendala yang dialami sehingga membuat dia seperti itu. Itu yang paling saya prioritaskan dan saya akan laksanakan terlebih dahulu Pak. Dan selanjutnya juga ya saya akan meminta bantuan teman-teman yang lain yang saya sampaikan tadi, teman sebayanya anak ini untuk bisa membantu saya Pak mengajak anak ini bisa lebih percaya diri, tidak malu-malu dalam berbicara dan juga bisa lebih aktif dalam
pembelajaran. Jadi seperti itu Pak, itu yang paling saya prioritaskan terlebih dahulu. Iya. Iya, kalau saya menangkap Pak, berarti Bapak kan memulai dari pendekatan dari hati ke hati ya Pak ya. Menanyakan Iya Pak, alasan betul apa sekali. yang Dari menyebabkan anak hati dulu. seperti itu. Ya, baru selanjutnya akan ada penguatan dan kemudian memberikan memilih teman yang bisa berkolaborasi dengan dia, dan selanjutnya mungkin Bapak akan berkolaborasi dengan guru lain dalam membina, mendidik, dan mengerahkan anak ini. Saya kira itu langkah yang sangat tepat, Pak. Dan kira-kira kapan rencana ini bisa dilakukan, Pak? Iya Pak, terkait dengan pelaksanaan rencana ini, mudah-mudahan dalam 1-2 hari ke depan saya bisa mengajak anak ini untuk berbicara dari hati ke hati terkait dengan persoalan yang dialami. Terus juga saya bisa memberikan penguatan-penguatan sehingga anak ini bisa lebih percaya diri. Kemudian ya terkait dengan masalah metode pembelajaran tadi Pak, ya nanti pada saat proses belajar mengajar aktif di sekolah baru saya laksanakan Pak. Oh iya Pak, berarti sangat cepat nih Pak, sudah sangat cepat, dan Bapak akan lebih responsif terhadap persoalan ini. Dalam 1-2 hari ke depan itu akan dilaksanakan diskusi dan penguatannya. Ya, untuk metode pembelajarannya akan disesuaikan dengan jadwal ya Pak ya. Ya, saya kira Pak itu ya pasti akan berhasil ketika kita mampu melakukan dengan penuh tanggung jawab dan penuh dedikasi dan memahami tugas-tugas kita sebagai guru. Terus menurut Bapak sendiri, bagaimana bentuk komitmen terhadap pelaksanaan aksi tersebut, Pak? Dalam artian, bagaimana Bapak akan bisa melakukan kegiatan ini atau aksi ini dengan penuh dedikasi, ya? Bagaimana bentuk komitmennya Bapak? Seperti itu, Pak. Kalau dilihat dari komitmen saya Pak, betul-betul saya akan berkomitmen bagaimana membimbing anak saya ini yang memang saya lihat Pak, memang kalau secara penilaian tadi memang masih kurang. Jadi tentu saya akan berkomitmen untuk segera membantu anak ini untuk lebih baik lagi, khususnya dalam hal kepercayaan dirinya. Dari beberapa rencana prioritas saya tadi, ya saya komitmen akan segera mungkin bisa saya laksanakan 1-2 hari ke depan, Pak. Iya, sangat luar biasa Pak. Berarti Bapak benar-benar akan berkomitmen penuh untuk membantu anak meningkatkan meningkatkan kepercayaan dirinya menjadi lebih baik. Kira-kira dari nilai yang Bapak sudah sampaikan tadi, yaitu nilai 5, itu tingkat perubahannya kira-kira di angka berapa Pak, bentuk peningkatannya? Menurut Bapak itu akan ditingkatkan ke angka berapa? Ya Pak, kalau maunya tentu kita mengharapkan angka yang lebih baik Pak, misalnya angka 10. Tetapi paling tidaklah Ya. Kalau sudah menerapkan rencana-rencana tadi, paling tidak bisa berada di angka 8 Pak. Ya sudah sungguh luar biasa kalau bisa berada pada angka itu. Ya, kalau dari angka 5 ke angka 8 Pak, itu naik ratingnya 3 ya, berarti
sangat luar biasa Pak perubahannya kalau hal itu bisa terjadi, dan saya berdoa, saya doakan Pak semoga rencana ini bisa berjalan atau berhasil ya Pak ya. Terus Iya Pak, Pak, mudah-mudahan. dari ya dari percakapan kita hari ini tentunya ada hasil yang Bapak bisa peroleh atau manfaat yang bisa Bapak peroleh. Bisa diberikan penjelasan Pak atau gambaran Pak apa hasil yang dicapai hari ini dalam percakapan kita? Iya Pak, terkait dengan hasil dan manfaat yang saya peroleh saat ini Pak, saya akui memang sungguh luar biasa manfaatnya Pak. Di sini saya bisa lebih terbuka Pak terkait dengan persoalan yang dialami anak saya saat ini. Saya bisa lebih bisa memahami seperti apa yang saya mau lakukan untuk mengatasi anak saya tersebut. Juga Pak, dari perbincangan kita saat membuat rencana-rencana ke depan, bagaimana rencana ke depan saya ini bisa segera saya lakukan. Jadi memang Pak, manfaatnya sungguh banyak yang saya boleh peroleh saat ini. Ya, terima kasih Pak atas apa yang disampaikan, dan kalau saya menangkap bahwa ya banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari kegiatan percakapan kita saat ini. Ya, selain mendapatkan solusi dari persoalan, juga dapat membuat rencana-rencana yang bisa akan kita lakukan ke depannya. Dan ini akan menjadi prioritas ya Pak ya, sebagai seorang pendidik, bahwa rencana tadi dalam mengarahkan anak untuk lebih percaya diri adalah hal yang penting untuk secepatnya dilakukan sesuai dengan waktu yang Bapak sudah sampaikan. Saya kira Pak, percakapan kita hari ini saya cukupkan demikian, karena Bapak juga sudah mendapatkan apa yang sebenarnya Bapak inginkan, sudah memperoleh solusi, dan saya sampaikan terima kasih atas apa yang Bapak sudah sampaikan saat ini dalam forum diskusi virtual ini. Ya, semoga apa yang Bapak harapkan bisa dicapai ya Pak ya. Iya Pak. Terima kasih banyak juga atas waktunya saat ini yang sungguh luar biasa membantu saya Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Saya sampaikan semoga rencana-rencana ke depannya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak Mas Roli. Selamat sore Pak Amos. Ya, sama-sama Pak.